Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nakama Nesus. Di video kali ini, kita akan membahas One Piece Chapter 1152, sebuah babak yang benar-benar penuh kejutan, konfrontasi emosional, dan kilas balik berdarah dari masa lalu Elbaf. Judulnya saja sudah bikin merinding, A Terrible Day, atau Hari yang Mengerikan. Dan percaya deh, chapter ini pantas menyandang judul itu. Chapter ini dibuka dengan pertempuran bawah tanah. Tim Luffy sedang berada di situasi kritis. Diperlihatkan Gaban terluka parah dan Chopper kesulitan mengangkatnya. Di panel ini Gaban berkata kepada Luffy, "Mereka, God Knights, bukan abadi. Gunakan Conqueror Haki dan bakar itu dalam hatimu." Luffy membalas Gaban dengan percaya diri akan menyelamatkan Kolon dan yang lainnya. Loki yang mendengar itu lalu berkata, "Akhirnya aku menyadari kekuatan sejatiku, Conqueror Haki." Dia minta kepada Hajrudin, ingin dilepas dan ingin bertarung demi Elbaf. Hajrudin membalas, "Kau dulu pengkhianat. Elbaf tidak bisa langsung percaya padamu lagi." Dan momen mengejutkan di chapter ini, saat Gaban menyadari ada satu lagi pengguna Conqueror Haki di sini. Sanji yang pidinya tingkat dewa lalu bertanya kepada Gaban, "Apakah itu aku?" Gaban menjawab, "Itu si pendekar pedang, Zoro." Zoro kaget. Dia bahkan tidak tahu dirinya memilikinya. Luffy, dengan ekspresi kaget berkata, "Itu selalu bokor dari tubuhmu." Gaban menegur keras Zoro, "Haki hanya berguna kalau kau menyadarinya dan bisa mengendalikannya." Gimana dengan Sanji? Tentu saja dia sedih karena bukan dia yang dimaksud Gaban. Kemudian dilanjut Luffy yang mengajak Loki untuk jadi nakama. Dalam gaya khas Luffy, ia secara impulsif berkata, "Loki, gabunglah ke kruku, jadi nakama." Zoro dan Sanji langsung menolak. Zoro berkata, dia nggak muat di kapal. Dan lanjut dengan Sanji yang teriak, "Makanya lebih banyak dari kamu Luffy." Loki marah dan menolak dengan berteriak keras ke Luffy, "Kau gila? Orang kerdil." Kemudian Gaban meminta Hajrudin untuk melepaskan Loki, tapi Hajrudin menolak karena masih tidak percaya dengan Loki. Hajrudin kemudian berkata bahwa Loki telah membunuh ayahnya sendiri, Raja Harald, dan 113 tentara Elbaf. Dia juga membuat kakek Jarul hampir mati. Tapi Gaban punya cerita lain. Gaban mengatakan bahwa ia dan Shanks ada di tempat kejadian 14 tahun lalu. Mereka merasakan haki aneh dari dalam kastil dan menuju ke sana. Dan saat nama Shanks disebut, Luffy langsung berubah serius. Kita kemudian dibawa ke masa lalu, yaitu Elbaf 14 tahun silam. Terlihat Loki dan kakek Jarul dipanggil ke istana. Dan dalam perjalanan Loki berkata ke Jarul kalau dia curiga karena Raja Harald ingin beraliansi dengan pemerintah dunia. Padahal mereka yang membunuh Rox di Sebek. Singkat cerita, mereka sampai di depan istana. Lalu ketika Loki membuka pintu ruang tahta, dia melihat ayahnya sendiri, Raja Harald, ditusuk tombak oleh pengawalnya sendiri. Semuanya terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Kudeta, pengkhianatan, atau ritual aneh? Setelah itu, kita masuk ke adegan tenang. Gaban dan Shanks bersantai di pemandian air panas Elbaf. Mereka bicara soal masa lalu, soal kematian Roger, kehidupan sebagai bajak laut muda, dan masa-masa di Little Garden. Gaban bilang berkata, "Kau adalah anak takdir, Shanks." Dalam panel itu diperlihatkan Shanks berkata, "Aku punya urusan penting dengan Raja Harald sebelum terlambat." Kemudian di panel berpindah, diperlihatkan dalam panel itu Raja Harald telah terbunuh. Chapter ini makin gelap. Dan hari itu diperingati dengan insiden besar Elbaf. Terlihat di panel ini, tangan bercahaya menyambar dengan kilat, ada kursi legendaris yang disebut Throne of Wrath, dan sosok misterius keluar dari peti. Siapa dia? Kemudian kita dibawa jauh ke masa lalu, saat bajak laut paling ditakuti di dunia adalah Dory dan Brogy bersama Gian Warrior Pirate. Namun, satu nama lain mencuat. Harald muda, seorang raksasa kejam yang menghancurkan kerajaan sambil tertawa dan berkata, "Ayo, bilang, sekarang siapa Tuhanmu?" Dan diketahuin bahwa Harald, Raja Elbaf, naik tahta di usia 45, setara 15 tahun manusia, tapi anehnya warga Elbaf lebih menganutnya dengan julukan sampah sejati. Chapter ini benar-benar gila. Kita benar-benar dibuat kaget dan terkejut. Banyak fakta yang terungkap seperti
Zoro dikonfirmasi punya Conqueror Haki. Shanks dan Gaban ternyata saksi sejarah kematian Raja Harald. Flashback brutal 14 tahun dan 109 tahun lalu dan misteri baru soal tahta kemarahan dan ritual kuno di Elbaf. Bagaimana menurut kalian? Apakah Raja Harald dibunuh sebagai bagian dari konspirasi pemerintah dunia? Ataukah ada kekuatan kuno di balik kejadian itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan pembahasan One Piece lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. One Piece is real.